wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo semuanya, ini tayangan perdana untuk Ikrom Podcast bersama saya, Ustadzah Afida. Kenapa hari ini kita ada podcast dan kira-kira ada apa saja ya hari ini tadi? Podcast hari ini, Ustadzah Afida akan ditemani oleh sosok inspiratif, sosok yang penuh banyak ide, sosok yang selalu dibanggakan oleh anak-anak dan tentunya sangat dikangenin karena kita di masa pandemi ini kita belum pernah atau mungkin jarang bertemu dengan beliau. Kira-kira siapa ya? Ya, podcast kali ini Ustadzah Fida untuk perdana akan ditemani oleh Ustadzah Sona. Yeay! Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Us? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Kesibukannya apa nih Us di pandemi yang seperti ini Us? Kesibukannya setiap hari ya dari pagi hingga sore berpikir tentang SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Luar biasa ya Us ya, mencari ide-ide ya Us ya. Iya betul. Siapa nih yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal dengan sosok beliau? Rasa-rasanya anak-anak ini kenal dan mungkin kangen Us sama panjenengan Us. Insya Allah, iya nak. Okay. Baik, Ikrom People, nih Ustadzah pengen tahu nih, kira-kira Ustadzah Sona ini asalnya dari mana ya? Atau mungkin rumahnya di mana nih Us? Karena mungkin kalau Ikrom People nanti lewat nih Us, pas gitu ya, ternyata oh itu rumahnya Ustadzahku tuh, boleh ya Us ya, main-main ya Us ya? Boleh. Nanti dikasih apa Us, susu gitu ya Us? Iya. Rumahnya di mana Us? Rumahnya di mana Us? Iya, saya berasal dari desa nak, ya. Bahasa kerennya itu LA, Lamongan asli gitu ya. Bukan Los Angeles ya Us? Ya, Los Angeles juga boleh. Jadi dari SD Kecamatan Mantub sana ya. Ustadzah berpindah dari Lamongan ke Surabaya untuk kuliah. Setelah lulus saya diterima di sekolah ini menjadi guru di sini. Ya mungkin singkat kata begitu ya. Jadi rumah asalnya dari Lamongan ya Ustadzah? Iya, ya? dari Lamongan. Kalau di sini tinggalnya di mana Ustadzah? Kalau di sini kebetulan seminggu setelah saya mengajar di sini, saya menikah sama pemuda. Iya, boleh dan dari Sidoarjo. Di rumahnya ada di dekat sini, daerah Jemundo. Sehingga saya 5 tahun bersama beliau di Jemundo. Situ alhamdulillah dapat rezeki, saya memiliki rumah di daerah Masangan Kulon di sini dekat. Masangan Kulon. Ya, mungkin 15 menit dari rumah ke Ikrom. Nah, Ikrom People nih yang rumahnya di Masangan Kulon bisa nih main-main ke rumahnya Ustadzah Sona. Iya, dekat SD gitu ya, Negeri Masangan Tadi Kulon. berarti Ustadzah Sona ini sudah menikah, ya usia punya 2. Iya, saya punya 2 putra. Yang satu pertama itu perempuan, baru lulus dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Alumni sini ya Us? Iya, alumni sini. Dan sekarang masuk kelas 1 begitu. Jadi kakaknya keluar, adiknya masuk jadi siswa SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Iya. Ikrom People tahu nggak kira-kira Ustadzah Sona ini sebagai apa sih di SD Muhammadiyah 3 Ikrom itu? Nah, pasti ada yang tahu dan pasti ada yang belum tahu. Nah, Ustadzah Sona ini adalah kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Periode kedua nih ya Ustadzah ya. Kemarin juga baru dilantik ya Us ya. Ya maksudnya nggak kemarin juga sih Us. Iya Us. Selamat ya Us karena sudah terpilih di tahun periode yang kedua. Semoga Ustadzah Sona bisa semakin membawa SD Muhammadiyah 3 Ikrom ini menjadi lebih maju, lebih kreatif tentunya, dan doa terbaik tentunya Ustadzah. Kira-kira Us, bocoran dong Us, gimana sih prosesnya Us? Iya. Bukan rahasia nih. Mungkin Us, flashback dari ya mungkin periode 1, periode 2, Ustadzah apa perbedaannya gitu Us? Iya boleh. Baik, karena yang bertanya cantik dan baik hati, Aduh, saya makasih jawab Us. ya.
Jadi Ustazah sedikit tadi sudah menyampaikan bahwa Ustazah dari Lamongan, kuliah di Surabaya, setelah lulus diterima di SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Jadi sekolah ini adalah pertama kali tempatnya Ustazah untuk merealisasikan ilmunya Ustazah, mengamalkan ilmunya Ustazah. Ustazah jadi mitra kelas 1 waktu itu bersama Ustadz Muhajir, wali kelasnya Ustazah. Di tahun kedua Ustazah jadi wali kelas di kelas 1 juga gitu ya. Jadi wali kelas, akan tetapi memang tidak sampai 1 tahun gitu. Karena waktu itu Ustazah diangkat atau dijadikan kepala sekolah kita Ustazah Diantri Anista untuk menjadi kaur kurikulum selama 9 tahun menemani beliau. Setelah 9 tahun itu ada pemilihan kepala sekolah, Ustazah ikut, kemudian dari hasil seleksi Ustazah yang terpilih begitu. Nah, itu sudah habis masa periode yang pertama, yang sekarang ini masuk periode kedua Ustazah. Iya, begitu. Ada mungkin perbedaan gitu Us karena juga mungkin kan masa ke masa pasti SD Muhammadiyah mengalami perubahan ya Ustazah ya. Mungkin ada sedikit perbedaan gitu Us. Apa sih bedanya Ikrom yang dulu dengan yang sekarang gitu? Tentunya sangat jauh berbeda ya. Kalau di masa periode Ustazah yang pertama itu masih belum ada pandemi. Mungkin ada merasakan sedikit begitu, tapi masih belum begitu terasa. Jadi tentu jauh berbeda. Kalau dulu pembelajaran itu full time di sekolah, ada siswa, ada guru. Saya cukup memantau dari kelas 1 ke kelas yang lainnya begitu, kemudian sambil bisa sedikit bercakap-cakap secara langsung dengan anak-anak. Tapi sekarang karena pembelajarannya secara live Zoom atau Google Meet secara virtual, ya sesekali saya memantau masuk ke link-link tersebut. Akan tapi memang kesulitan sih untuk menyapa anak-anak, tidak seperti dulu bisa langsung, mungkin saya tepuk punggungnya belakang, namamu siapa gitu kan, bagaimana, sudah sarapan apa belum. Nah, mungkin hal-hal kecil itu yang sangat terasa sekali. Kalau untuk hal lainnya memang untuk saat ini dipaksa untuk terus berkreasi ya. Berkreasinya hal baru apa ya yang sebelumnya memang tidak ada gitu. Jadi yang sekarang ini terus berpikir bagaimana supaya bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan saat ini begitu. Itu sih bedanya. Kangen ya Us ya sama anak-anak tentu ya Us ya. Sangat kangen anak-anakku. Jadi kalian kapan Ustazah. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul dengan solih-solihah kita yang sangat lucu-lucu, menggemaskan dan sangat dikangenin tingkah lakunya ya Us. Celotehan-celotehan yang membuat kadang-kadang ustadz-ustadzah itu merasa terhibur gitu ya Ustazah. Betul, sangat menghibur. Iya. Jadi menarik sekali perjalanan panjenengan dari mulai Ikrom ini adalah tempat pertama ya Ustazah ya. Bisa dikatakan adalah ya sejarah awal gitu ya Ustazah, sampai akhirnya jatuh cinta begitu ya Ustazah. Sebenarnya begini Ustazah, saya itu setelah ngajar 2 tahun di sini, saya diterima di sekolah lain sebenarnya. Sempat ya Ustazah. Sempat saya masuk sehari waktu itu. Kemudian saat saya ke sekolah sini untuk berpamitan, karena memang sekolah tersebut itu dekat sekali dengan rumah mertua saya. Tinggal 5 rumah. Jadi sangat dekat sekali begitu. Dan memang pulangnya siang. Sehingga sempat mau saya ambil. Tapi ketika saya ke sini, kemudian saya disambut di parkir sama anak-anak karena saya masih jadi wali kelas ya waktu itu ya. Anak-anak nangis, saya diseret ke kelas, kemudian kenapa Ustazah kemarin enggak masuk? Kemudian setelah melihat anak-anak itu ada yang sempat hampir menangis, terus saya langsung putuskan telepon kepala sekolahnya untuk tidak saya ambil. Jadi setelah itu saya sudah tidak pernah
mencoba untuk mencari sekolah lain. Berarti Jadi sudah langsung pada pandangan iya, pertama. langsung terkena. Masya Allah, luar biasa itu. sekali ya Setelah Us ya. itu saya Iya, sudah unik-unik. iya. Memang ya ini saya juga baru dengar cerita dari panjenengan Iya. bagaimana prosesnya Ustazah Sona jatuh cinta dan mungkin sempat ada tawaran lain, Iya, tapi ada Ustazah tawaran Sona lain. memilih kayak panggilan jiwanya ya Iya, Ustazah. betul, betul. Panggilan jiwanya di SD Muhammadiyah 3 Ikram Aji. Seru sekali perjalanan panjenengan. Tentunya masih lama ini ya Ustazah. Semoga Insya Allah Oke. sampai hayat. amin amin. Sampai purna. Semoga diberikan kemudahan Iya, amin. dan goresan-goresan warna-warni bisa semakin apa ya menjadi lebih menarik di kehidupannya Ustazah Sona. Iya, Amin. amin. Nggih, Iya. Ustazah Sona ini kan terpilih nih jadi kepala sekolah. Iya. Boleh dong kasih tahu visi misinya Ustazah. Iya. Kalau apa namanya saya tahu masih banyak ya maksudnya ada beberapa sekolah Muhammadiyah, tetapi kira-kira apa sih yang membedakan 3 Ikram Aji ini dengan Muhammadiyah yang lainnya? Tentu boleh dong kasih visi misinya Iya. Visi misi ya. Mungkin Nggih. secara umum Boleh, ya. boleh, Tentunya Ustazah. bedanya sekolah kita dengan sekolah lain sudah kelihatan dari ikramnya. Jadi kalau sekolah kita itu ada ikram ya, inovatif, Inovatif, kreatif, kompetitif dan menyenangkan. kompetitif. dan Semangat itulah yang terus memacu saya sebagai kepala sekolah ya, bersama dengan ustadz-ustadzah yang lainnya untuk selalu kreatif. Bagaimanapun kondisi saat ini, kita harus lebih kreatif lagi begitu ya. Iya, betul. Jadi itu mungkin yang membedakan. Nah, dengan ikramnya itu bagaimana caranya bisa membentuk anak didik kita untuk bisa menyiapkan hidupnya yang menjadi anak yang tangguh, anak yang unggul, anak yang soleh dan soleha serta memiliki akhlakul karimah. Itu sih Iya. singkat kata. Berarti pemilihan nama SD Muhammadiyah 3 Ikram itu tidak hanya serta-merta ikram begitu ya Us ya. Iya. Tapi memang ada doa di situ terselip. Ini sekolahan itu pengennya inovatif, menjadi sekolah yang selalu kreatif dengan ide-idenya, menjadi sekolah yang bisa berkompetisi, kompetitif Betul. di masa era demi era, dan juga mungkin sekaligus menyenangkan begitu ya Ustazah ya. Jadi itu luar biasa maknanya bagi kita tentunya, bagi kepala sekolah dengan ada jargon ikram itu memang kita berpacu diri mana ikramnya kan begitu. Jadi selalu berpikir dan berpikir ya tentunya bersama ustadz-ustadzah yang lainnya. Iya. Saya juga dengar nih Iya. informasi bahwa di SD Muhammadiyah 3 Ikram tuh fasilitasnya lumayan lengkap dan bahkan bisa dibilang itu maksudnya sekolah yang lain masih ada yang belum ada lah gitu ya. Contohnya juga apa sih gitu mungkin Iya, boleh iya, nih iya, Ikram iya. people yang di rumah ini nggak tahu mungkin Iya. karena kita juga pandemi ya ya, jadi kayak nggak tahu kan maksudnya ada apa sih di Ada Ikram apa? gitu. Iya, Boleh baik. dong dikasih Iya, tahu iya, iya. Jadi anak-anakku sebenarnya cita-cita lama ya, ustadzah kalian ya SD Muhammadiyah 3 Ikram ini ingin ingin memberikan fasilitas lebih buat anak-anak, yaitu ruang prasmanan saya kira Ustazah. Jadi ruang makan prasmanan. Jadi kami melihat anak-anak yang makan di kelasnya dengan tepak ya, dengan tepak sudah dikasih jatah-jatah itu masih kurang. Jadi ada yang mungkin kelebihan porsi atau masih kekurangan porsi, sehingga harapan terbesar bagaimana ya biar mereka itu bisa makan sesuai dengan porsinya. Tanggung jawab begitu ya. Kemudian di sana juga nanti di ruang prasmanan itu anak-anak bisa terlatih dari segi akhlak baiknya. Jadi mulai dari kedisiplinan antri mengambil makanan dalam satu kelompok itu, kan setiap anak nanti akan dibentuk kelompok makan ya. Ada ketuanya, ada guru pendamping dan ada anak-anak tentunya. Nah,
mereka akan bergantian mengambil makan, bisa jadi di sana ada interaksi saling berbagi dan lain sebagainya. Nah itu selain ingin memberikan fasilitas lebih biar sesuai dengan porsi makan, juga ingin membentuk karakter Islami, membentuk karakternya anak-anak biar lebih lengkap lagi dari yang sebelumnya gitu. Untuk sarana yang ini insya Allah kalau diberikan kelancaran semoga saja, Amin, amin. ini mau ada relokasi ruang yang insya Allah lebih representatif nanti, mulai dari ruang TU, ruang lab TIK, ruang sumber inklusi, ruang guru tilawati, ruang kelas ya yang baru, kemudian ada juga lab lab IPA, lab IPA atau lab multimedia ada. Jadi semoga aja ini sudah mulai berbenah relokasi ruangan kelas terlebih dahulu begitu. Jadi selain ruang prasmanan tadi, ada ruang aula baru juga, di atasnya ruang prasmanan, kemudian di atasnya lagi nanti ada komplek atau satu lingkungan untuk lab, untuk lab itu. Jadi memang kami inginnya sih anak-anak ini semakin terfasilitasi untuk semua kebutuhan belajarnya di sekolah ini, begitu. Amin ya Ustaz, ya, mudah-mudahan iya. Jadi memang mungkin di sekolah yang lainnya nggak ada nih Us. Jadi ya mungkin kalaupun ada, mungkin ya seperti kita yang dulu ya Us. Jadi di tepak gitu kotak makan, terus ya makan di tempat duduknya. Tapi ini berbeda ya Us. Wah pasti keren. Saya iya ada satu lagi nih, apa Us? Kita ada studio Ikram sih. Mungkin ini juga enggak semua sekolah punya ya. Termasuk Ikram podcast ini. Iya. Perdana ini ya Us ya. Nah itu Ikram People. Jadi banyak fasilitas yang memang tidak di semua sekolah itu ada. Jadi Ikram itu kalau saya dengar nih Us, pilihan tepat generasi hebat gitu ya Us ya. Insya Allah. Amin, amin. Iya. Saya jadi membayangkan nih Us, tentu di situ nanti anak-anak pasti akan saling tolong menolong ya Us. Jadi kayak idenya ini Us luar biasa sekali. Maksudnya dikemas dengan begitu kan nggak cuman ya kalau kita tahu di mana nih Us, kalau acara-acara ya udah ya Us ya kita apa namanya prasmanan ya udah antri ambil gitu. Tapi di sini kan tadi Ustaz Sana menyampaikan tidak hanya ada nilai antri yang diajar ke anak-anak, tapi juga bagaimana proses kesabaran ketika mungkin temannya masih ambil, terus ada yang perlu bantuan minum, mungkin tersedak atau bagaimana kan, pasti empati dan langsung itu loh Us, ya Allah luar biasa sekali. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Jadi bisa makan dengan enak, fasilitasnya nyaman, juga ada nilai-nilai karakter yang akan dibentuk di sana. Dan insya Allah usaha pendampingnya nanti juga akan memberikan materi tentang ilmu atau menu apa yang dimakan. Begitu. Memang katanya sih Us kalau waktu yang tepat itu adalah momen sharing ketika makan di tempat gitu ya Us ya, karena memang di situ jadi kita bisa bercerita, mungkin Ustadz-ustadzah juga bisa menemani. Ini luar biasa sekali loh Us. Insya Allah semoga pandemi segera berlalu sehingga bisa kita pakai fasilitasnya. Iya bener Us, bener-bener. Dengan sarana prasarana yang luar biasa nih Us, kira-kira Ustadz-ustadzahnya tentu luar biasa juga ya Us ya. Iya. Ini kan tadi juga kita nih memperingati pekan Agustusan ya Us ya. Bagaimana tadi masih panas-panasnya tuh Us, teman-teman sampai ada yang tidur gitu lah, luar biasa sekali. Ini tentu jadi ciri, bisa dikatakan ciri khas Us, atau mungkin kalau Ustazah Sana kan sebagai ibarat kata nih leader gitu ya Us ya. Gimana sih Us partner-partnernya Ustazah nih? Biar saya tahu dan mungkin Ikram people yang di rumah tahu ustadzahnya yang di Ikram tuh seperti apa sih Us gitu. Iya, anak-anakku tentunya kalian sudah bisa merasakan ya, menyaksikan sendiri ustadz-ustadzah kalian tadi ya. Suasananya seperti apapun
tidak gentar ya untuk bisa tetap berekspresi sesuai dengan rencana gitu. Nah, harapannya sih dari Ustadz Ustadzah ini bisa memberikan ilmu sekaligus inspirasi bagi kalian, memberikan inspirasi atau ilmu bagi kalian. Jadi secara tidak sadar anak-anakku akan mendapatkan ilmu, tidak hanya di setiap hari saat Ustadz Ustadzah kalian mengajar, akan tetapi juga di luar kegiatan pembelajaran yang formal juga ada tetap nilai-nilai pembelajarannya di sana gitu. Dan memang hari ini spesial untuk memperingati 17 hari kemerdekaan kita ya. Spesial juga Ustadz Ustadzah kalian mempersembahkan karyanya untuk menghibur kalian yang ada di rumah biar tidak bosan itu, karena sudah beberapa minggu belajar secara online begitu. Mungkin itu saya Ustadzah. Melihat tampilan-tampilan Ustadz Ustadzah yang begitu luar biasa, tentu itu tidak terlepas dari peran leadernya yang luar biasa sekali. Ini kira-kira nih kalau sarana tadi sudah sangat luar biasa ya, saya yakin, dan juga Ustadz Ustadzah yang tidak kalah hebatnya dan didampingi dengan pemimpin kepala sekolah yang sangat luar biasa. Prestasi apa nih kira-kira yang sudah ya mungkin kemarin-kemarin Ikrom pernah mendapatkan dinobatkan sebagai sekolah apa sih mungkin Ikrom people di rumah ini nggak tahu Oke, baik, terima kasih. Jadi SD Muhammadiyah 3 Ikrom, alhamdulillah. Kalau yang terbaru ya, kalau prestasi dari anak-anak kita sudah bisa dilihat itu di etalase ya, luar biasa ya, banyak sekali ya yang dari anak-anak dari hasil lomba-lomba luar biasa yang anak-anak yang ada di rumah. Ustadzah kalian juga sudah mulai untuk mengejar kalian, mulai mengikuti perlombaan. Ustadzah ini juga ada yang mulai menulis untuk lomba Kemendikbud ya, itu ada 6 guru yang akan mengikuti, ada yang juga mengikuti lomba video di Kemendikbud juga. Ustadzah kalian juga berpacu, ayo anak-anak yang ada di rumah kalau nanti ditunjuk lomba oleh Ustadzah Laila selaku kesiswaan, nah anak-anak semangat ya. Jadi kalau untuk prestasi sekolah sendiri, alhamdulillah Ustadzah kita SD Muhammadiyah 3 Ikrom beberapa kali dipercaya oleh Kecamatan Taman, ya, Dinas Kecamatan Taman untuk mewakili Kecamatan Taman dalam lomba, mulai dari lomba sekolah sehat, kemudian lomba kantin sehat. Kalau untuk lomba sekolah sehat itu yang pertama kali kita ikut itu dapat juara harapan 1. Juara harapan 1. Kemudian yang kedua kemarin itu tahun 2019 dapat juara 2. Juara 2. Ya. Wah, dari harapan langsung juara 2 ya. Juara 2. Nah, waktu itu kita dapat juara 2, akan tetapi untuk penilaian ini ya, dokcil atau anak apa itu namanya? UKS, kader UKS. Ya, kader UKS-nya kita yang terbaik gitu. Jadi memang banyak penilaiannya, sehingga waktu itu karena memang dinilai yang terbaik ketika ada lomba tingkat provinsi. Jadi ada tingkat provinsi itu kan yang dilombakan sekolah yang juara 1, sama juga ada UKS dinas. UKS dinas juga dilomba gitu. Sehingga waktu itu yang membawai UKS dinas perwakilan itu dari anak-anak kita. Keren gitu. Jadi luar biasa. Yang dinilai dari beberapa kecamatan itu yang memang yang terbaik untuk kader UKS-nya dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom, sehingga kita yang ditunjuk untuk mewakili mempresentasikan UKS di dinas kabupaten. Luar biasa ya, keren sekali loh. Kalau mengingat kita pernah menjuarai tingkat-tingkat provinsi dan mungkin bisa mewakili ya usia itu tadi. Apa namanya ini untuk program-program yang kira-kira spesial nih yang ada yang mungkin sekolah lain nggak ada gitu loh, hanya di Ikrom gitu, itu apa sih mungkin bisa apa ya kayaknya saya kok melihat kalau di SD Muhammadiyah 3 Ikrom gitu unik gitu loh jadi kayak oh ini di sekolah ini nggak ada, tapi kok di sekolah, karena kebetulan saya juga ini ya ya maksudnya sama seperti panjenengan, jadi cinta pertama itu jadi kayak iya lulus tahun 2010
10 dari SMA terus hingga akhirnya 2011 saya diterima di sini, itu saya masih SMA. Iya. Jadi kuliah itu sambil di sini saya merasa Ikram ini berbeda sekali gitu loh. Jadi kayak yang dulunya mungkin ya kalau sholat duha itu kan namanya kan sunnah gitu ya Us ya. Iya. Tapi kayak di Muhammadiyah 3 Ikram ini bagaimana sih bareng-bareng yang sunnah? Yang sunnah aja loh diajak bareng-bareng, apalagi yang wajib. Betul gitu. Mungkin Ikram people nggak tahu nih Us. Iya. Program apa aja sih Us? Mungkin juga saya lihat itu kalau di sekolah-sekolah lain ekstranya ya ekstra ya Us ya. Kalau kita namanya sebenarnya bukan ekstra ya Us ya. Kita PDS. Oh gitu, PDS. Pengembangan diri siswa. Nah itu ekstra itu juga ya saya juga melihat ya hanya mungkin Us ekstra itu berenang atau mungkin tidak lebih dari 7 barangkali ya pada umumnya. Ikram ini berapa Us? Kalau kita ada 27. What? 27? Wah luar biasa 27. Kita ada 27. Hanya saja memang di masa pandemi ini ada beberapa ekstra yang memang belum bisa dilaksanakan gitu, karena memang harus berinteraksi tatap muka seperti tapak suci itu kan, harus ya pencak silat itu kan. Tapi harus kalau nggak pandemi 27 itu jalan ya Us ya? Kalau tidak pandemi beberapa tahun sudah kita laksanakan itu bisa jalan semua, sudah begitu. Nah kalau masalah kegiatan untuk atau yang dinamakan program tadi ya, atau kegiatan pembelajaran kalau saya katakan itu sangat beragam. Jadi Ikram ini memang sekolah berkegiatan barangkali ya, karena banyak sekali kegiatannya. Kalau disuruh nyebutkan ya luar biasa, mulai dari outdoor, outbound, sholat, mulai dari ibadah sunnah maupun ibadah wajib, semuanya itu digerakkan, semua dilakukan. Ada keputrian, ya kan? Apa itu keputrian? Iya, apa tuh? Ada keputrian, ada keputraan. Ada keputrian, ada keputraan. Jadi kalau pas tatap muka, anak-anak kan salat Jumat tuh di masjid, Jumatan. Nah, anak perempuan bersama dengan wali kelasnya diajari tentang hal-hal keputrian, mulai dari menggunakan softtek untuk yang prabalek ya, untuk menjelang anak 4 itu kan sudah mulai butuh. Bagaimana menggunakan jilbab yang benar, ya, bagaimana menutup menutup aurat, perpaduan jilbab dengan busana yang ini tuh bagaimana. Sedikit membuat kue juga ada. Jadi apa tuh membuat kue? Masak-masak gitu Us? Iya, masak-masak itu juga ada. Jadi namanya programnya life skill. Oh, life skill. Saya kira tadi bayangan saya langsung masak-masak gitu. Life skill itu mulai dari kebutuhan untuk menyelesaikan hidupnya sendiri, mulai dari memakai sepatu. Oh, berarti nggak cuma masak-masak ya Us pakai ya? baju enggak. Jadi nanti beragam. Dari kelas 1 itu kebutuhannya apa untuk dirinya sendiri. Kalau kelas 2 itu apa, sudah mulai bisa membantu orang tua ya. Kelas 3, kelas 4 itu ada. Jadi level-levelnya life skill sendiri itu kita sudah sesuaikan dengan tingkatannya. Mulai dari untuk menyelesaikan kebutuhan sendiri. Kalau kita lihat anak-anak kelas 1 itu mengancingkan bajunya aja juga kesulitan gitu. Pakai kaos sepatu yang bertali juga kesulitan. Pakai kaos kaki aja juga kesulitan. Juga harus dibantu ya di sana Us ya? dilatih. Yang jadi di kelas kemandirian 3 itu, gitu Us iya ya? kemandirian. Jadi ada yang mensetrika bajunya, juga ke sekolah bawa setrika gitu. Jadi ya seperti itu, seperti hidup, seperti berada di rumah. Kalau di sekolah itu beragam media yang dipakai. Iya, gitu. tadi belum disinggung nih Us, sepertinya kalau life skill saya tuh suka banget ya Us. Saya jadi punya pandangan nih kira-kira besok anak saya kayaknya saya sekolahkan di sini deh Us. Amin. Ya. Jadi bagaimana dia berangkat ke sekolah tidak hanya ya belajar menulis, membaca, menjawab pertanyaan, mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz, tapi dia juga diajari bagaimana kemandirian mereka, bagaimana mereka bisa tadi ya Ustazah menyampaikan diajarin pakai kaos kaki, diajari pakai sepatu, membuat sambal juga Ustazah. Loh, iya ini yang kelas atas ya Us ya. Jadi kalau buat misalkan rujak, ya buat sambal itu Masya Allah. diajari. Jadi nanti kalau ibunya sakit ya maksudnya bisa ini ya Us, bisa mandiri. Bisa untuk mandiri, kebutuhan Masya dia Allah. sendiri bisa. Keren Us, keren. Iya. Mencuci baju juga ya, meskipun ada mesin cuci kan di rumah. Iya Us, sekarang tapi tuh kalau udah rusak bagaimana? Iya begitu. Jadi lengkap sudah programnya. Tadi
tadi loh Us, apa namanya? Kayaknya cuman tapak apa Us? Yang 27 itu PDS, loh. Iya, 27 tuh apa aja sih Us kira-kira maksudnya? Ikram people nih nggak tahu Us ada apa aja ya gitu ya. Iya. Banyak soalnya Us, itu bisa diikutin semua ya Us ya. Mungkin dikasih bocoran ya 10 gitu Us. Ya, lainnya nanti kalau Ikram people pengen penasaran bisa Us cari informasi ke sekolah Us gitu loh Us. Oke. Jadi dari 27 itu sebenarnya biasanya kita tawarkan. Kita sudah memetakan sih untuk kelas 1 itu ini, kelas 3 ke atas ini. Ada juga yang dari kelas 1 sampai kelas 5 itu bisa juga mengikuti berarti ekstra nggak tersebut. semua ekstra ya Us ya? Maksudnya karena ada level kategorinya. tertentu, ada kategorinya begitu. Jadi Yang unik Us, yang unik PDS, yang unik yang sekolah lain mungkin ya masih belum lah Us dibanding Ikram gitu. Apa Us kira-kira Us? mungkin kalau yang paling unik ya, yang terunik itu fotografi. Apa Us? Fotografer gitu Us. Fotografer. Wah keren ya Us ya. Us sudah diajari fotografer gitu Us ya. Berarti animasi juga gitu Us ya. Kalau sebelumnya itu ada animasi, ada juga. Cuman kita coba cari yang terbaik begitu, cari mana yang sekiranya itu bisa lebih lancar ya. Lebih lancar. Kalau dulu memang animasi terkendala dengan ini membawa perangkat HP-nya sehingga gitu. kurang fokus anak-anak saat di sekolah gitu. Itu kalau yang mungkin tidak banyak tapi ada itu seperti panahan. Itu panahan juga, ya Us ya. panahan itu Pernah prestasi Us? beberapa kali malah Ikram mewakili Kecamatan Taman untuk bisa mengikuti lomba tingkat kabupaten. Lolos Us. Lolos tingkat Jawa Timur juga sudah pernah. Tingkat Jawa Timur Us. Iya. Hebat Us. Jadi di panahan. Ya semoga aja ekstra-ekstra yang lainnya segera menyusul bisa. Amin. Iya, provinsi atau nasional gitu ya. Gini Us, kalau sesuai jargon, insya Allah saya percaya bahwa sekolah Ikram itu inovatif, kreatif, kompetitif dan sangat menyenangkan. Ya Us ya. Tentu pasti Ustazah Sona ada PR nih Us. Iya, sudah apa itu PR saya itu? PR-nya ini karena kita ya ini tadi Us apa namanya, kita kan masih pandemi ya Us ya. Kita memang nggak bisa secara langsung menyapa anak-anak, bahkan kalau Ustazah Sana tadi lebih sering katanya mau memegang pundak sentuhan begitu ya Us ya. Kira-kira PR yang paling ini atau mungkin bisa dikatakan harapannya Ustazah itu apa sih di masa pandemi ini Ikram biar masih eksistensinya tuh gimana Us? Iya. Jadi baik kalau saya secara pribadi ya ingin ada pembelajaran di sekolah. Belajar secara online ya Us? Anak-anak masih secara online, full secara online. Kami menunggu PPKM ini sih sebenarnya. Ini diperpanjang loh Us? Iya sampai 23 iya. ya. Ini kita lihat dulu rencana dari awal. Kalau PPKM ini sudah tidak ada, kami langsung memperlakukan pembelajaran tatap muka 25%. Jadi tidak 50% tapi masih 25% bertahap ya Us? Bertahap dulu, ya. Cuman ya semoga aja PPKM ini segera betul. sudah tidak berjilid-jilid lagi ya. Masih ada level-level edisi gitu Us. Karena memang kita ini masih level 4. Harapannya kalau pengarahan dari Dinas Kabupaten kemarin kalau level 2 atau level 1 sudah bisa untuk tatap muka. Tapi nanti setelah PPKM ini sudah tidak ada, mungkin kita akan berdiskusi kembali dengan orang tua siapa yang berkenan putra putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Begitu. Tapi ini anak-anak meskipun belajar secara online, artinya apakah mereka hanya ya sekedar daring sudah begitu atau mungkin kita masih seperti ini Us? Apa maksudnya? Ya tetap seperti ada kegiatan biasa, gimana ini? Iya baik, jadi SD Muhammadiyah 3 Ikram tidak hanya menyajikan pembelajaran mapel itu di kegiatan daring ya, tetapi kami membawa bagaimana tidak ada bedanya antara virtual dengan tidak virtual begitu. Jadi memang
kita desainnya ya tetap seperti biasanya. Berarti Jadi, masih ada banyak kegiatan ada ya, banyak Us? kegiatan, mulai dari literasi, mulai dari peci, apa namanya, ada literasi, kemudian ada murojaah, ya kan, kemudian ada juga Ngaji itu ya, Us ya? ada ngaji juga, tetap ngaji juga tetap. Kemudian ada AKM juga, ya kan, ada siap ujian sekolah juga, kemudian ada baca tulis, ya kan, baca tulis, berhitung juga, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dulu ada itu sebisa mungkin kita sajikan juga di virtual ini, begitu. Tetap berkreasi di masa pandemi gitu untuk ya, bisa memberikan semua yang seharusnya diterima oleh anak. Tetap bisa bersinergi antara orang tua, guru. Iya, ini juga berkat dukungan Bapak Ibu wali murid yang luar biasa. Saya akui jujur, Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah TK Ikrom itu keren luar biasa. Saya tadi lihat video-video yang sudah diupload di IG itu ya, itu kalau tidak orang tuanya tidak mungkin bisa seperti itu gitu ya. Ya kalau sudah di kelas 6 mungkin anak sudah bisa mandiri gitu. Kalau 1, 2, 3 masih butuh itu masih pendampingan. Ada dari orang tua juga gitu. Jadi terima kasih untuk ayah bunda bapak ibu yang ada di rumah. Ya sudah luar biasa. Iya. Ini kita juga masih momennya kemerdekaan nih, Us. Iya. Menurut Ustadzah sendiri apa sih arti buat Ustadzah sebuah kemerdekaan tuh seperti apa, Us? Iya. Oke, mungkin bisa Ustadzah versi kemerdekaan seorang guru, kepala sekolah, atau mungkin versi, karena Ustadzah juga tadi menyebutkan bahwa Ustadzah seorang ibu ya, satu putra dan satu putri. Arti kemerdekaan sendiri tuh gimana, Ustadzah? Arti merdeka. Oke, kemerdekaan bagi saya ya suatu momentum yang luar biasa spesial. Karena dengan adanya negara kita merdeka, kita atau saya bisa seperti ini. Ya, kalau kita tidak merdeka, tentu kita tidak akan bisa berkreasi atau berkarya seperti ini kan, gitu. Jadi ya saya sangat menspesialkan hari kemerdekaan. Oleh karena itu sebisa mungkin SD Muhammadiyah 3 Ikrom ini berkreasi untuk memperingati HUT RI yang ke-76 ya. Meskipun secara virtual, tapi kami sajikan dengan usaha yang sangat keras dari ustadz-ustadzah semuanya. Jadi karena memang momentum itu sangat berharga, sehingga meskipun keadaan sulit ya harus diperingati begitu. Ya seperti itu. Tadi acaranya itu apa aja ya, Us ya? Maksudnya kemerdekaan ini tadi itu apa hanya sekedar ada lomba begitu, atau mungkin gimana sih, Us? SD Muhammadiyah 3 Ikrom HG memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini. Jadi ada kegiatan apa aja gitu, Us? Jadi seperti yang disampaikan tadi, karena memang ini momentum yang spesial, maka dari semua lini warga SD Muhammadiyah 3 Ikrom harus merasakan. Sehingga sekolah ini mengadakan lomba, tidak hanya untuk siswa, untuk orang tua, untuk guru, juga untuk karyawan TU maupun security, cleaning service, semuanya tidak ada yang tertinggal. Jadi semua mengikuti kegiatan lomba dan semuanya merayakan ya, ikut merayakan HUT RI ini. Begitu. Dan mungkin yang agak spesial ya, di hari ini tadi ada puncak acara untuk pengumuman lomba, juga ada persembahan musikalisasi puisi guru ya, dari tingkat sejenjang, guru mapel maupun, berarti semuanya tampil ya, ya? Semuanya, tidak ada yang tidak tampil tadi, semuanya tampil, tertinggal kepala sekolahnya saja untuk melihat. Saya pikir ada yang ketinggal, motivasi. Saya tinggal, iya, siapa yang ketinggalan, mah kepala sekolah aja. Dan saya lihat meskipun panas, sepertinya ya, Ustadzah tidak ketinggalan, tapi ya. Ustadzah ini sebagai supporter dari ya TU, terus tadi gitu.
Jadi Saya kalau people seperti Ustazah Sona tadi sebenarnya bukan ketinggalan ya, tapi Ustazah Sona itu mensupport ustadz-ustadzah dan tentunya Ikram people semua yang ada di rumah, iya, betul. gitu ya. Anak-anak keren, ustadz juga luar biasa. Saya bangga punya mereka-mereka semua. Tentu mereka juga akan bangga dan kangen sama panjenengan. Bagaimana saya masih ingat betul dulu itu ada kakak kelas 6 alumni ya sampai dia menuliskan cerita ingin menjadi Ustazah Sona tuh loh Iya. Iya, jadi kenapa kok jadi ustazah, jadi ustaz? Ya mungkin itu adalah bagaimana dia menceritakan sosok ustazah yang dikangenin oleh anak-anak yang ya memang itu karena ini dulu mungkin ya, kayaknya dulu itu saya jadi wali kelasnya. Iya, di gitu. kelas 1. Terus saya menjadi wali kelas. ustazah jadi kepala sekolah. Terus saya ada di kantor di Kaur, kemudian di kepala sekolah gitu, Jadi sehingga dia kangen nih. iya, kurang tidak ketemu lagi di kegiatan pembelajaran mungkin ya. Iya, karena memang anaknya juga sosoknya pendiam sih memang kadang-kadang ada anak-anak ini yang tidak bisa mengutarakan perasaannya ya ya. Iya. Dia mungkin dia menulis merekam kemudian ditulis. Gitu luar biasa loh jenengan ini dikagumi dan dibawa sampai aku ingin seperti Ustazah Sona gitu. Insya Allah, semoga anaknya sukses ya. Iya, nanti semoga lebih sukses dari saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Insya Allah anak-anak yang ada di rumah Ikram people semua ini pasti lebih sukses daripada kita Amin. Iya, itu harapan memang cita-cita kita ya, lebih mendidik kita lebih sukses daripada kita. Betul, iya. Meriah sekali ya momentum hari ulang tahun meskipun di era pandemi ini ustadz-ustadzah masih tampil dengan kejutan-kejutan yang dimana dengan apa totalitas ya dengan totalitas dengan yang ya pokoknya menjiwai sekali gitu loh ya. Iya, meskipun panasnya luar biasa tapi tetap bisa all out ya. Dan bahkan tadi testimoni dari juri, dari dewan juri itu tidak Dewan Kesenian Sidoarjo itu ya. Iya, Dewan Kesenian, jadi jurinya memang kita ambil dari luar. Gimana Dari mana tadi? Dewan Kesenian Sidoarjo. Iya, Dewan Kesenian Sidoarjo. Testimoninya, beliau tidak membayangkan sebelumnya bahwa tampilan guru itu bisa seperti itu gitu. Jadi katanya lah kalau gurunya kreatif begini ya anaknya jelas kreatif itu. Testimoninya beliau, iya, jadi di luar prediksi dan perkiraannya. Gurunya seperti itu. Iya, itu kembali lagi bahwa kalau ada anak hebat tentu ada orang tua dan ustadzah yang hebat. Kalau ada ustadzah yang hebat, guru yang hebat, tentu ada pimpinan dan leader yang hebat. Ya itu berkat dukungan dari semuanya ustadzah. Dari Bapak Ibu wali murid yang hebat, yang mendukung penuh kegiatan sekolah, ustadzah yang penuh semangat dan sabar mendidik anak-anaknya, akhirnya kita bisa seperti itu gitu. Terakhir terakhir harapan doa Ustazah Sona untuk ustadz-ustadzah dan untuk anak-anak Ikram people yang ada di rumah ini apa boleh Iya, baik, sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikram saat ini saya sangat berharap yang pertama mungkin untuk ustadzah supaya terus belajar dan belajar mencari ilmu demi untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ya, bisa mengajar dan mendidik sesuai dengan masanya saat ini. Karena sekarang adalah masa digital, tentunya ustadz-ustadzah dituntut penuh untuk belajar dan untuk anak-anakku yang ada di rumah, saya berharap anak-anakku bisa belajar dengan penuh semangat, dengan bersukacita ya, selalu menuruti nasihat orang tua dan guru. Jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang kreatif, inovatif dan selalu menyenangkan buat keluarga, buat ustadzah, buat tetangga, buat masyarakat dan buat negara kita, Indonesia tercinta.
Iya. Terima kasih Ustazah Iya, Sona iya. waktunya. Sama-sama Ustazah. Luar biasa sekali ya Us, saya mendengar bagaimana proses panjenengan ketika sudah menjadi guru, masuk di kurikulum, menjadi kepala sekolah dengan banyak ide-ide, dengan banyak harapan dan tentu doa-doa untuk sekarang ikram-ikram people yang ada di rumah. Bismillah, semoga masa pandemi ini segera berakhir, amin. kita bisa Amin. segera berkumpul dan kita bisa belajar sesuai seperti yang dulu, tidak ada yang namanya daring dari rumah, begitu ya Us? Amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Sekiranya itu insya Allah akan ada kesempatan di lain waktu. Ustazah, saya mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan let's say ikram people di rumah. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis, Us. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Fida. Ustazah Fida juga luar biasa. Sangat terinspirasi dari pagi sampai siang sore ini ya. Ya. Baik, untuk ikram people yang ada di rumah, jadi mungkin kalian sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Sona, prasarana bagaimana guru-guru bisa berjuang, bagaimana pahlawan tanpa tanda jasa itu tetap semangat, dan supaya kalian yang ada di rumah juga sebagai pejuang-pejuang cilik ini tetap bisa meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Amin. Akhir kata, ikram pilihan tepat, generasi hebat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.